Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Tiowandi. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknik Informatika. Oke, di sini kita akan membahas soal UTS semester genap 2025-2026. Di sini saya ingin membahas soal UTS pada mata kuliah Fundamental Struktur Data dan Algoritma dengan dosen pengampu Ibu Umni Salamah ST MMSI. Oke, langsung saja kita bahas soal UTS-nya. Nah, sekarang kita akan membahas soal ujian UTS-nya. Nah, untuk soal yang pertama ini, kita akan membahas yang berkaitan dengan array multidimensi dan cara menghitung address memori formula atau yang bisa disingkat sebagai AMF. Nah, di sini ada 3 poin yang akan kita jawab. Pertama itu bahasa pemrograman apa yang kemungkinan digunakan. Nah, yang kedua itu menghitung nilai AMF pada array ukuran 3x3. Nah, yang ketiga itu kita bagaimana pengaruhnya jika ukuran array itu diubah menjadi ukuran 2x2. Nah, di sini untuk yang pertama itu bahasa pemrograman yang kemungkinan dipakai. Karena di sini diketahui ada panjang elemen atau yang bisa ditandai dengan huruf L kapital. Nah, itu digunakan untuk satuan byte untuk menghitung alamat memori array. Maka kemungkinan bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C atau C++. Nah, karena di sini juga ada perintah input array 3x3. Nah, di situ dapat disimpulkan pemrograman yang kemungkinan dipakai, bahasa yang kemungkinan dipakai yaitu C atau C++. Nah, sekarang untuk soal yang B. Cari AMF untuk A. Nah, kita di sini sebelumnya ya, kita di sini dapat disimpulkan saja, dipersingkat saja. Nah, 0 ini anggapannya ini I. Itu atau itu baris. Nah, yang satu ini adalah J. J itu kolom. Nah, berarti di sini kita di soalnya ini adalah untuk mencari nilai AMF A baris 0 kolom ke 1. Nah, di sini kebetulan saya sudah menjawab. Nah, yang B-nya ini cari AMF. Karena array 2 dimensi biasanya memakai metode row major, maka rumusnya itu AMF A baris dan kolom sama dengan B ditambah L dikali I dikali kolom ditambah J. Nah, dari soal yang di atas tadi kan sudah diketahui B-nya itu 500, L-nya itu 5 dan jumlah kolomnya itu 3. Karena jumlah kolom 3 ini karena ukuran array-nya itu 3x3. Maka dapat disimpulkan jumlah kolomnya itu 3. Nah, untuk yang pertama itu kan menentukan A baris 0 kolom 1. Nah, baris 0 kolom 1 itu caranya mengikuti cara yang ini, 500 ditambah 5 kali 0 dikali 3 ditambah 1. Nah, hasilnya itu 505. Nah, yang kedua itu juga sama. Karena dimintanya baris 1 dan kolom 2, maka mengikuti rumus yang ini. AMF A baris 1 kolom 2 sama dengan berarti B-nya itu 500
ditambah 5 dikali 1 kali 3 ditambah 2. Jadinya itu 500 ditambah 25 sama dengan 525. Nah, itu sudah mendapatkan hasil untuk soal yang B. Nah, sekarang soal yang ketiga, soal C. Nah, bila bentuk arahnya dirubah menjadi ukuran 2 kali 2, nah di sini diperintahkan untuk mencari nilai A baris 0 kolom 1 dan A baris 1 kolom 2. Nah, dari sebelumnya kan itu karena ukuran arraynya itu 3 kali 3, jadinya jumlah kolomnya itu 3. Nah, sekarang ini dengan ukuran 2 kali 2, jumlah kolomnya itu menjadi 2. Dan rumusnya itu tetap sama ya. Rumusnya itu tetap sama. Jadi yang pertama itu AMF baris 0 kolom 1. Nah, baris 0 kolom 1-nya itu dimasukkan ke rumus yang tadi, I dan J. Nah, I ini anggapannya adalah baris, J ini kolom. Maka 500 tambah 5 dikali 0 kali 2 ditambah 1. Nah, dapat hasilnya itu 505. Jadi AMF A baris 0 kolom 1 itu 505. Dan nilai AMF A baris 1 dan kolom 2 maka hasilnya 520. Karena di sini dimasukkan ke rumus yang tadi. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh programnya. Kita masuk ke contoh programnya. Nah, di sini saya menggunakan C++. Nah, yang pertama ini seperti biasa untuk program C++ kita menggunakan include IOStream. Include IOStream ini untuk mengimpor library input-output. Dan ini diperlukan agar cout dan NL dapat digunakan. Nah, yang kedua itu using namespace std. Nah, ini supaya tidak perlu menulis std cout setiap saat. Jadi cukup langsung menuliskan cout. Nah, di sini kita input base address dan panjang elemen yang tadi ya. Karena base address-nya itu 500, maka di sini input B sama dengan 500 dan panjang elemennya itu 5 sesuai dengan soal yang ada. Nah, di sini saya mendeklarasikan array ukuran 3 kali 3. Di sini sudah saya contohkan, tapi ini tidak berpengaruh ke cara mendapatkan nilai AMF. Nah, di sini yang akan digunakan, saya input juga kolom 1 ini jumlah kolom array ukuran 3 kali 3. Nah, di sini saya tandain dengan kolom 1 supaya nanti di rumus saya masukkan kolom 1. Nah, karena ada kolom 2 untuk ke program array yang 2 kali 2. Nah, ini tidak terlalu berpengaruh. Jadi yang digunakan itu yang tadi nilai base address dan panjang elemen dan jumlah kolom. Nah, di sini saya juga menginput rumus AMF. Nah, AMF 1 ini untuk menghitung yang rumus baris 0 dan kolom 1. Nah, untuk yang AMF 2 ini untuk AMF A baris 1 kolom 2. Nah, rumusnya itu sama ya. Jadi B ditambah L dikali ini itu baris dikali kolom dikali jumlah kolom ditambah 1. Nah, kita lanjut ke
sebelum programnya dijalankan, saya jelasin dulu program yang array 2x2. Nah, di sini sama ya, program array ukuran 2x2, input B, ini deklarasi arraynya. Deklarasi arraynya tidak berpengaruh ke penentuan penentuan nilai IMF tersebut ya. Jadi IMF 3 ini sama ya, caranya ini tetap sama. Nah, dari program ini akan mengeluarkan output. Nah, ini isi B ini hanya untuk contoh saja ya, jadi tidak terpengaruh. Nah, isi B01 ini menjelaskan deklarasi array ini. Nah, yang IMFB ini benar-benar yang nilai, sama seperti yang tadi pada soal. Nah, di sini kita coba jalankan ya. Di sini kita jalankan. Nah, program di sini hasilnya sama. Jadi di sini kan outputnya ini isi A baris 0 kolom 1. Nah, array ini dimulai dari baris 0, tidak dari baris 1. Nah, karena baris 0 ini contohnya seperti di deklarasi yang nomor 1 ini. Ini contoh yang baris 0. Ini 0. Ini baris 0. Nah, ini kolom 0. Nah, ke sini jadi yang 2 ini kolom 1 baris 0. Nah, dan seterusnya gitu. Nah, maka di sini baris 0 kolom 1, maka hasilnya itu 2. Karena 1 ini adalah baris 0 kolom 0. Nah, untuk AMF-nya itu, karena di sini baris 0 kolom 1, jadi hasilnya 505. Jadi B-nya ini kan 500, L-nya ini 5. Nah, dikali 1 dikali jumlah kolom ditambah 2. Ditambah 1. Kan ini yang 1 tadi. Maka hasilnya 505. Dan yang kedua juga hasilnya sama, 525. Dan array yang ukuran 2x2 juga sama. Isi B-nya itu 11. Nah, isi B-nya itu 11. Karena di sini kan kolom 0 baris 1. Nah, ini kolom 0. Ini baris 0. Ini kolom 1. Ini kolom 1. Maka dari itu hasilnya 11. Nah, ini nggak berpengaruh ini sebenarnya. Yang berpengaruh ini penghitungan nilai IMF tersebut dengan rumus ini. B tambah L dikali I dikali jumlah kolom ditambah J. Nah, itu rumus menentukan IMF. Dan hasilnya itu sama ya. Oke. Penjelasan soal nomor 1 cukup segitu. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Kita akan lanjut ke soal yang kedua, soal P2. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya. Soal P2 ini, perhatikan program double linked list dengan penggunaan pointer dan linked list di bawah ini. Nah, di sini saya disuruh di sini ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu di setiap fungsi pada program jelaskan dengan gambar ilustrasi rantai atau gerbong kereta. Yang kedua, setelah digambar, jelaskan dengan kata atau kalimat saya sendiri. Nah, yang ketiga, mengapa pada bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer.
dan kemudian berikan contoh program pengganti pointer pada Python, lalu dijelaskan. Nah, di sini ada link programnya. Nah, kebetulan saya sudah melihat programnya. Nah, ini adalah program doubling list. Nah, saya akan menjawab poin yang pertama dulu. Kita lanjut ke poin yang pertama. Nah, di setiap fungsi pada program dijelaskan dengan gambar ilustrasi rantai. Nah, ilustrasi rantainya ini seperti ini. Nah, ini kan fungsi baru. Nah, ini di sini di codingan yang ini kan ada beberapa fungsi, yaitu ada fungsi baru, fungsi tambah belakang, tambah depan, hapus belakang, dan menampilkan data tersebut. Nah, di sini ilustrasinya ini seperti ini. Jadi, data baru ini ketika masuk, nah, jika belum ada data, maka dari itu previewnya ini null dan nextnya ini null karena belum ada data di depan atau di belakang. Nah, untuk yang tambah depan, fungsi tambah depan digunakan untuk menambahkan not di bagian paling depan linked list. Not baru yang akan ditambahkan akan menjadi head baru. Dan pointer next pada not baru akan menunjuk ke not sebelumnya. Sedangkan pointer pref pada not lama akan merujuk kembali ke not yang baru agar hubungan not tetap tersambung dua arah. Nah, kita lihat gambarnya. Contoh, sebelum menambahkan data di depan. Misalnya ada 3 data dan data yang terakhir masuk ini memiliki head. Nah, dan yang pertama kali masuk ini akan menjadi tail, buntut. Jadi, karena data yang depan ini head dan di depannya tidak ada data lagi, maka previewnya null. Nah, pointer next-nya ini merujuk pada ke data kedua. Nah, yang data kedua, previewnya ini merujuk ke data yang baru. Nah, next-nya ini ke data yang lama. Nah, ketika sudah ditambah depan, maka head-nya itu pindah atau kepalanya itu pindah. Karena data yang masuk ini di sistem doubling list ini, dia data yang masuk akan menjadi head. Nah, yang buntutnya ini tetap menjadi tail. Nah, previewnya ini null dan data yang baru ini mempunyai head. Nah, next-nya ini merujuk ke menuju ke next yang data lama. Nah, data yang ini, prefnya ini menunjuk ke data yang baru. Nah, sekarang ke tambah belakang. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu tambah belakang. Fungsi tambah belakang digunakan untuk menambahkan not di paling belakang linked list. Not yang baru akan dihubungkan dengan not yang terakhir. Sebelum not terakhir yang menjadi tile sebelumnya. Kemudian, posisi tile akan berpindah ke not baru. Dengan begitu, data baru berada di urutan yang paling akhir. Nah, jadi ilustrasinya ini kan ada 3 data. Nah, user ini akan menambahkan tambah belakang. Jadi akan menambahkan data di paling belakang.
Nah, karena ada 3 data ini, head-nya itu yang paling depan dan yang tail-nya ini yang paling belakang, maka jika ditambah data baru di paling belakang, tail-nya itu akan berpindah ke paling belakang. Jadi seperti itu. Maka dari itu ketika nantinya akan dihapus belakang, jadi data yang hapus duluan ini data yang baru masuk tadi. Sama seperti hapus depan juga. Nantinya akan, nah ini contohnya ada di sini. Setelah tambah belakang ada fungsi hapus depan. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Fungsi hapus depan ini digunakan untuk menghapus not yang berada di bagian paling depan atau head. Setelah not pertama dihapus, posisi head akan berpindah ke paling depan. Berpindah ke not berikutnya yang tadi sebelumnya. Pointer pref pada head yang baru juga diubah menjadi 0 karena sudah tidak memiliki not sebelumnya. Jadi ketika hapus depan, nah sebelumnya ini kan ada data yang tadi setelah ditambah maka akan dihapus nih. Jadi kan ini ada 4 data. Nah, X ini data baru. Nah, X-nya ini kan akan dihapus. Maka nantinya pref-nya ini akan menjadi 0 dan head-nya pindah ke data yang sebelumnya. Head-nya akan pindah ke data sebelumnya dan data yang baru ini akan keluar atau dihapus. Nah, sesudah dihapus maka artinya jadi balik seperti awal lagi. Jadi begitu. Dan hapus belakang juga sama prinsipnya. Fungsi hapus belakang digunakan untuk menghapus not yang berada di bagian paling belakang atau yang memiliki tile tadi. Setelah not terakhir dihapus, posisi tile akan berpindah ke not sebelumnya. Pointer next pada tile baru akan bernilai 0 karena tidak ada lagi not setelahnya. Jadi seperti ini. Ada 4 data. Nah, X ini kan data baru yang tadi baru ditambah belakang. Nah, kemudian kan ini akan dihapus belakang. Hapus belakang, maka filenya ini pindah ke data sebelumnya. Ke data sebelumnya. Dan data yang sebelumnya ini, next-nya akan berubah menjadi 0. Karena ini sudah hilang. Karena datanya sudah keluar dan sudah dihapus. Maka data di sebelumnya ini, next-nya ini akan berubah menjadi 0 karena tidak ada data di setelahnya. Nih, jadi contoh sesudahnya, head-nya tetap, tile-nya yang berubah. X-nya keluar. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi tampil. Fungsi tampil ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang ada pada doubling list tersebut. Mulai dari head sampai dengan tile. Proses penampilan data menggunakan pointer bantu yang bergerak dari satu node ke node berikutnya melalui pointer next hingga mencapai 0. Jadi head ini memiliki pointer bantu. Nah, pointer bantu ini nantinya untuk menampilkan data yang ada di setelahnya. Jadi pointer bantu ini nanti bantu sama dengan next.
Jadi data akan ditampilkan seluruhnya jika ini sudah data yang pertama tampil. Nah, nextnya ini akan dengan pointer bantu ini akan jalan satu persatu, akan menampilkan data kedua, dan akan menampilkan data ketiga sampai dengan 0 atau tidak ada data lagi sampai dengan tile, dan datanya ini nextnya ini 0, tidak ada data lagi. Nah, poin B itu juga sudah terjawab sebenarnya dengan poin A itu nyambung. Jadi saya akan melanjutkan ke poin yang C. Mengapa pada bahasa pemrograman Python tidak ada konsep secara eksplisit pointer? Kemudian berikan contoh program pengganti pointer pada Python. Lalu jelaskan. Nah, pada program doubling list yang ada di sini tadi, atau yang ada diberikan oleh dosen, bahasa C++ menggunakan pointer seperti pref, next, hit, dan tile untuk menghubungkan setiap node-nya. Jadi, pointer tersebut berfungsi untuk menyimpan alamat memori dari node lain sehingga data dapat saling terhubung. Nah, contohnya pada bagian struktur node, pref, next. Nah, pointer pref ini digunakan untuk menunjukkan node sebelumnya, sedangkan next digunakan untuk menunjuk node berikutnya. Selain itu, data juga memiliki pointer. Nah, selain itu juga ada pointer. Nah, ini kan pointer pref dan next. Nah, ada di Nah, ini tadi kan yang pertama, memiliki pointer pref dan next. Nah, yang kedua itu, dia memiliki juga node head sama dengan 0, node tail sama dengan 0. Nih, node head sama dengan 0, tail sama dengan 0. Nah, di sini digunakan untuk menandai node pertama dan node terakhir pada linked list tersebut. Sedangkan pada program Python tidak ada konsep pointer secara eksplisit seperti yang ada di C++. Hal ini karena Python sudah menggunakan sistem referensi objek dan pengelolaan memori otomatis, sehingga programmer ini tidak perlu lagi mengatur alamat memori secara langsung. Walaupun tidak menggunakan pointer secara langsung, Python juga dapat membuat doubling list dengan menggunakan referensi antar objek. Nah, contoh sederhananya itu, di program Python, dia menambahkan class node, def init, self nama, nah ini programnya. Nah, ini ketika membuat node 1, yaitu node Andi, dan seterusnya. Nah, ini saat menghubungkan node. Node 1 next sama dengan node 2, node 2 next sama dengan node 3. Nah, ini supaya nantinya saat menampilkan data, node 1 next sama dengan node 2. Jadi data setelah node 1 ini adalah data kedua. Nah, setelah data kedua adalah data ketiga. Menampilkan isi linked list yaitu dengan pointer bantu sama dengan node 1. Nah, karena pointer bantu ini letaknya pada di head atau di kepalanya. Pada program yang barusan saya jelaskan, class node digunakan untuk membuat
node yang berisi data, nama, dan variabel next. Nah, variabel next ini digunakan untuk menghubungkan satu node dengan node lainnya. Yang saya tadi sudah jelaskan, kan? Jadi node 1 ini nyambung dengan node 2. Setelah node 1, yaitu node 2, atau data 1, setelahnya data kedua. Jadi node pertama dihubungkan ke node kedua, kemudian node kedua dihubungkan ke node ketiga. Nah, konsep ini seperti penggunaan pointer next pada program doubling list. Nah, pada program doubling list di C++ yang ini saya jelaskan. Nah, selanjutnya itu terdapat variabel bantu. Nah, variabel bantu ini digunakan untuk menelusuri linked list mulai dari node pertama sampai dengan node terakhir. Jadi, pointer bantu ini selalu diletakkan di node pertama atau di head sebagai kepala. Nah, kemudian dilakukannya pengulangan while bantu is not known. Nah, perulangan akan terus berjalan selama node masih ada. Data nama pada setiap node akan ditampilkan menggunakan print nama, bantu nama, lalu pointer atau referensi berpindah ke node berikutnya menggunakan pointer bantu, yaitu bantu sama dengan bantu next. Proses tersebut akan berhenti ketika bantu bernilai non, yang artinya sudah sampai di akhir linked list atau data akhir. Walaupun Python tidak memiliki pointer secara eksplisit, seperti pada C++ tadi, Python tetap dapat membuat struktur data linked list menggunakan referensi objek. Dengan adanya referensi tersebut, node paling sering terhubung seperti penggunaan pointer next dan pointer pref pada program doubling list yang ada di C++. Nah, dari yang sudah saya jelaskan, ini saya akan coba melakukan praktek di program yang sudah. Nah, kita akan jalankan yang pertama. Nah, contoh saja ya, kita akan mempraktekkan yang tambah depan. Nah, pilihan saya, ini satu, yaitu tambah depan. Input datanya, misalnya, Budi, umurnya 20, dan tingginya 170. Nah, ini langsung mengeluarkan output yaitu data yang masuk. Langsung data yang ditambahkan. Nah, kita lanjut lagi. Ini karena data belum ada, jadi hanya baru satu, maka data ini pref-nya itu 0. Jadi data sebelumnya itu belum ada. Dan data setelahnya itu juga belum ada. Maka pref sama next-nya itu masih bersifat 0. Sekarang kita ke tambah depan lagi. Bagus. 20, 170. Nah, ini saya masukkan ke tambah depan. Jadi, masuknya ini data yang kedua ini yang bagus ini jadi data yang paling atas atau yang paling depan. Jadi ketika data bagus ini masuk, maka dari itu pref-nya Budi ini dia akan berpindah. Pref-nya ini
merujuk ke Bagus. Jadi data yang di Bagus ini, privnya ini menjadi 0. Dan next-nya ini dia menunjuk ke Budi. Karena data setelah Bagus ini ada data Budi. Dan data Bagus ini akan menjadi head. Head-nya itu berpindah dari Budi ke Bagus. Karena data yang paling depan adalah Bagus. Nah, karena hanya dua data, maka dari itu Bagus menjadi head dan Budi menjadi tail. Pref-nya Budi ini merujuk ke Bagus dan next-nya Budi ini dia akan menjadi null karena tidak ada data setelahnya. Sekarang kita tambah lagi ya, supaya lebih mengerti lagi, kita akan tambah belakang. Kita akan tambah belakang nih. Nah, sekarang kita naik statis. Maaf, ini salah input. Bener 170. Hanya salah di inputannya saja, nggak apa-apa. Oke. Nah, saat tambah belakang, jadi Faiz ini masuk ke paling belakang. Nah, karena Budi ini tadi next-nya 0, sekarang ada data Faiz. Maka dari itu, nulnya itu berpindah ke Faiz. Next nulnya itu akan berpindah ke Faiz. Karena setelah data Faiz ini, tidak ada data lagi di belakangnya. Nah, karena data Faiz paling belakang dan data Budi jadinya di tengah. Nah, tadi kan data Budi yang awalnya memiliki tile, dia pindah ke data yang Faiz. Tile-nya itu pindah ke data Faiz. Jadi Faiz ini akan menjadi tile. Dan Bagus ini tetap menjadi head. Nah, sekarang kita coba yang hapus depan. Hapus depan. Nah, ketika dihapus depan, maka data yang paling atas tadi, yang head tadi, dia akan keluar. Dan headnya ini, dia akan berpindah ke Budi kembali. Jadi Budi ini akan menjadi head kembali. Nah, yang tadinya privnya Budi ini merujuk ke data yang sudah keluar, maka dari itu privnya Budi ini sekarang menjadi 0 karena tidak ada data di depannya. Nah, nextnya Budi ini merujuk ke Faiz. Nah, Faiznya ini tetap menjadi tile atau menjadi buntut. Nah, headnya ini kan pindah ke Budi. Jadi, sekarang kita akan melakukan ke yang hapus belakang. Coba kita hapus belakang. Hapus belakang. Nah, sekarang menjadi Budi lagi. Karena yang tadi Faiz, itu kan data yang paling belakang. Data tile. Ini menjadi buntut. Nah, itu ketika dihapus belakang, jadi yang terhapus itu yang tilenya tadi. Nah, tilenya tadi itu berpindah lagi ke Budi lagi. Jadi, Budi ini memiliki head dan tile. Dan priv sama next-nya itu bersifat null. Karena tidak ada data di depannya dan tidak ada data juga di belakangnya. Jadi bersifat null. Nah, maka dari itu data Budi ini menjadi kepala dan menjadi buntut. Sekarang kita ke tampilkan. Karena datanya satu, maka yang ditampilkan adalah data yang Budi ini. Nah, Budi ini
dengan memiliki pointer bantu. Karena datanya tidak tidak ada data di depannya dan tidak ada data di belakangnya. Jadi Budi ini jadi hanya data Budi ini saja yang ditampilkan. Karena dengan pointer bantu ini tidak ada data di belakangnya. Jadi sudah langsung nol. Maka dari itu data Budi saja yang ditampilkan. Nah, sekian jawaban saya untuk yang nomor 2. Maka dari itu kita akan lanjut ke soal ke nomor 3. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini diminta jelaskan alur program stack sebagai pembuktian, yaitu melakukan yang namanya perintah di bawah ini. Nah, link programnya itu ada di Drive. Nah, ini kebetulan sudah saya buka. Nah, ini programnya. Nah, sekarang saya jelaskan dulu ya. Program ini menggunakan struktur data stack atau tumpukan. Nah, konsepnya itu sama seperti tumpukan buku atau piring, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Karena konsep ini disebut LIFO, last in, first out. Pada program ini, di sini stack memiliki 5 data dan menggunakan variabel atas untuk menandai posisi data yang paling atas. Nah, bagian struktur stack ini menjelaskan bahwa data ini menyimpan maksimal 5 data stack. Dan variabel atas menunjukkan posisi data yang paling atas pada stack. Nah, di sini juga ada struktur stack tumpuk. Untuk struktur stack tumpuk ini digunakan untuk membuat variabel bernama tumpuk dari struktur stack yang tadi sebelumnya. Variabel ini nantinya menyimpan seluruh data stack. Nah, di sini ada deklarasi variabel. Nah, yang pertama ini variabel pilihan, yaitu yang nantinya menjadi penyimpanan pilihan menu user yang baru. Untuk menu user. Nah, yang baru ini menyimpan data baru yang akan di-push oleh user. Nah, yang variabel ini adalah variabel perulangan. Di sini inisialisasinya stack kosong, yaitu dengan tumpuk atas sama dengan min 1. Kenapa min 1? Karena array dimulai dari indeks yang ke 0. Nah, di sini juga nantinya bakal mengeluarkan output. Yang pertama itu push data, pop data, print data, clear data. Yang kelima ini top data dan posisi, dan juga pilihan. Nah, pilihan ini nantinya yang bakal di input oleh user dan memilih salah satu menu yang ditampilkan ini. Nah, kita lanjut ke fungsi-fungsinya. Fungsi yang pertama itu case 1. Nah,
Cache 1 ini digunakan untuk fungsi yang push data. Nah, untuk yang cache 1 ini, alur algoritmanya itu, dia ini untuk menambahkan data ke dalam stack. Nah, alurnya itu, program mengecek apakah stack penuh jika atas sama dengan 4, maka akan mengeluarkan output tumpukan penuh. Jika belum penuh, maka akan mengeluarkan output data yang akan di-push. Nah, yang nantinya ini user bakal menge-push data baru, menge-push data baru. Yang nantinya nilai atas ini dinaikkan menjadi 1 dan data disimpan pada posisi atas. Nah, lanjut ke yang cache 2. Cache 2 ini fungsi untuk yang pop data. Bagian ini digunakan untuk menghapus data paling atas dari stack. Nah, alurnya ini program mengecek apakah stack kosong. Jika stack kosong, jika atas sama dengan -1, maka tidak ada data yang diambil. Maka akan mengeprint tumpukan kosong. Jika ada data paling atas, jika ada data, maka data yang paling atas akan ditampilkan dengan data yang di pop. Nah, ini data yang paling atas. Nah, atas akan dikurangi 1, sehingga data dianggap keluar dari stack tersebut. Nah, yang cache 3 ini fungsinya untuk fungsi print data. Untuk fungsi print data, bagian ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi stack. Nah, program akan mengecek apakah stack kosong. Nah, jika stack kosong, maka tampil pesan tumpukan kosong. Jika ada data, program akan melakukan perulangan dari indeks 0 sampai atas. Jadi semua data ini ditampilkan. Jadi di sini semua data ini akan ditampilkan, mulai dari indeks 0 sampai data yang paling atas. Nah, kita lanjut ke cache 4. Nah, yang cache 4 ini fungsi untuk clear data. Bagian ini digunakan untuk menghapus seluruh isi stack. Nah, alur programnya itu, program mengecek apakah stack kosong. Jika stack kosong, maka muncul tumpukan kosong. Nah, jika ada data, jika ada isinya, ada datanya, semua data ditampilkan, yaitu dengan data yang akan di-clear dan ditampilkan seluruh data. Nah, nilai atas ini diubah menjadi -1 dan stack. Nah, ini nih, tumpuk atas sama dengan -1 diubah menjadi -1 dan stack dianggap kosong kembali. Nah, di sini data sudah dihapus semua. Nah, untuk yang cache kelima ini fungsinya untuk top data dan posisi data. Bagian ini digunakan untuk melihat data yang paling atas tanpa menghapus. Nah, alur algoritmanya, program mengecek apakah stack kosong. Nah, jika kosong ini, kan atas sama dengan -1. Nah, jika kosong ini, maka
akan menampilkan tumpukan data kosong, tumpukan kosong. Jika ada data, maka akan menampilkan data teratas. Top data sama dengan data teratas. Dan akan menampilkan juga posisi top. Nah, posisi top ini posisi data yang teratas. Nah, defaultnya ini tidak ada dalam pilihan. Nah, dari program ini kita bakal praktekkan ke yang tadi sudah diperintahkan, yaitu push 12, push 17, pop, lalu di pop, dan di push, dan di clear. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuktiannya. Pembuktiannya itu dengan menjalankan program push 12, push 17, pop, pop E, push 22, dan clear, terus pop E lagi, lalu push 78. Nah, kita yang pertama adalah push 12. Kita pilih yang satu, yang akan data yang akan di-push adalah 12. Nah, di sini user melakukan push 12 untuk memasukkan data 12 ke dalam stack. Karena tadi stacknya masih kosong, maka nilai atas berubah dari min 1 menjadi ke 0. Nah, angka 12 ini disimpan pada indeks ke 0. Nah, dari program ini, keadaan stacknya ini, topnya itu sekarang ada di angka yang barusan saya push, yaitu 12. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu push 17. 1, push 17. Nah, 17. Untuk push ke 17, user ini kan tadi saya sudah memasukkan angka 17 ke dalam stack. Nah, programnya yang tadi akan menaikkan posisi atas itu yang tadinya min 1 dia jadi 1. Menyimpan angka 17 yang tadi saya masukkan di atas data yang sebelumnya. Nah, ilustrasinya ini jadinya 17 ini yang sekarang yang menjadi top datanya. Jadi data sekarang ada 12 dan 17. Karena 17 paling atas, maka jadinya jika dilakukan pop, maka angka 17 yang akan keluar lebih dahulu. Nah, sekarang kan kita akan melakukan pop E. Kita melakukan pop E. Dua kan pop data. Nah, maka data yang ditampilkan adalah data yang akan di pop adalah 17 yang tadi dibilang. Nah, pada kondisi terakhir, data yang paling atas kan tadi 17. Nah, tadi kan juga sudah terbukti, maka 17 yang akan dihapus dari stack. Setelah proses pop, nilai atas yang tadinya 1, indeks 1, nah itu menjadi 0 lagi. Karena data 17 ini sudah keluar. Jadi keadaan stack menjadi keadaan yang pertama tadi. Topnya 12. Nah, datanya itu yang tersisa hanya 12 karena yang 17 tadi sudah di pop atau dihapus. Nah, sekarang kita melanjutkan lagi ke push 22. Nah, kita push data dan angka 22. Nah, data yang akan di-push adalah 22.
Nah, prosesnya itu nilai atas yang tadinya 0 naik menjadi satu lagi dan angkanya itu angka 22 yang tadi saya masukkan disimpan di posisi yang paling atas dan stucknya itu sekarang adalah 12 dan 22. Nah, yang menjadi topnya ini adalah 22 karena data yang baru saya masukkan adalah 22. Coba kita buktikan ya. Kita print. Nah, datanya itu 12 dan 22. Nah, ini nantinya 22 yang bakal dihapus. Ketika di pop ya. Tapi ini yang kelima ini akan di clear. Coba kita clear. Sekarang kita clear 40 data. Nah, sudah di clear yaitu 12 dan 22 yang tadi stuck terakhir yaitu kan 22 dan 12. Datanya itu dihapus. Nah, program clear itu akan mengosongkan semua data dan mengembalikan nilai atas menjadi -1 kembali dengan keadaan yang awal tadi, stuck kosong. Nah, jika saya print tadi akan muncul stuck kosong. Nah, tumpukan kosong atau stuck kosong. Jadi tidak ada tumpukan yang masuk karena sudah di clear tadi. Nah, yang selanjutnya itu mengepop data. Karena tadi kan stucknya kosong. Jika saya menjalankan operasi pop, maka program akan menampilkan pesan, yaitu bahwa stucknya kosong dan tidak ada data yang bisa diambil. Nah, output pada program tersebut yaitu nantinya tumpukan kosong. Hal ini terjadi karena nilai atas sama dengan -1. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba nge-pop data. Nah, di sini saya sudah coba pop data dan hasilnya adalah tumpukan kosong. Nah, untuk yang ketujuh itu push 78. Karena terakhir kan tadi datanya kosong dan di push juga muncul tumpukan kosong. Nah, terakhir saya akan mencoba push. 78. Nah, data yang akan di push ini 78 yang barusan saya input. Nah, sekarang coba saya print. Nah, datanya hanya tersisa data 78. Nah, karena stuck kosong tadi, atas berubah menjadi 0 dan data 78 masuk ke stuck. Dan keadaan stuck akhir sekarang yaitu 78. Nah, topnya itu berada di 78. Nah, coba sekarang saya akan coba yang pilihan top ya. Maka akan di pilihan. Nah, pilihan top. Nah, top datanya ini adalah 78. Dan posisi topnya ini ada pada ke indeks 0. Dari beberapa langkah yang sudah dicoba tadi untuk menjalankan program tersebut, bahwa struktur data stuck bekerja secara LIFO. Data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Dan dapat dibuktikan dari yang tadi saya push, pop, dan clear. Sehingga stuck hanya menyisakan 78 sebagai data yang terakhir saya masukkan tadi. Oke, penjelasan dari soal yang ketiga cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan soal yang keempat.
Oke, kita lanjut menjawab soal yang nomor 4 atau soal P4. Nah, sebenarnya kita baca dulu ya. Perhatikan program kui pada link program. Nah, kebetulan sudah saya buka programnya ini. Nah, programnya ini sudah saya pindahkan ke VS Code. Nah, yang pertama ini priority queue dan yang kedua itu circular queue. Nah, ini masih berbentuk Python, bahasa pemrograman Python. Nah, maka dari itu kita baca dulu poin-poinnya. Nah, yang pertama ini jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritma dari dua program priority queue dan circular queue yang ada pada link ini menggunakan bahasa Python. Dah, yang kedua itu atau B, rubah program circular queue dengan data yang dapat diinput oleh user di Python. Nah, yang ketiga itu betulkan program queue menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi dari program queue Python, nah itu diubah menjadi C++ dan dibetulkan. Temukan apa saja kesalahannya dan sintaks apa yang benar. Dan itu boleh dibuat tabel. Setelah program pada bagian 4C sudah diperbaiki, maka rubah dengan menggunakan kaidah double linked list. Kemudian dijelaskan. Nah, kita akan masuk ke yang keempat nih. Nah, kita akan yang poin A dulu, menjawab poin A. Jelaskan apa perbedaan dan tunjukkan penggalan algoritmanya. Nah, perbedaan priority queue dan circular queue, sebenarnya itu priority queue dan circular queue itu sama-sama merupakan struktur data queue atau antrian, tetapi cara kerjanya saja yang berbeda. Pada program priority queue, data yang diproses itu terlebih dahulu adalah data yang memiliki prioritas tertinggi atau yang paling besar nilainya. Jadi urutan keluarnya data tidak selalu berdasarkan siapa yang masuk duluan, tapi melainkan berdasarkan nilai prioritasnya. Pada program tersebut, prioritas ditentukan dari nilai yang terbesar. Nah, kita coba jalanin dulu supaya Anda melihat. Nah, jadi yang priority ini ada sebuah data yaitu 12, 1, 14 dan 7. Nah, maka dari itu yang keluar duluan itu 14, 12, 17, 1. Karena dia prioritasnya dengan nilai yang paling tinggi terlebih dahulu. Sedangkan program circular queue data itu tetap menggunakan konsep FIFO, first in, first out, yaitu data yang masuk pertama akan keluar pertama juga. Namun, queue ini berbentuknya melingkar, sehingga ketika posisi akhir array sudah tercapai, maka indeks dapat kembali lagi ke awal apabila masih ada ruang yang kosong. Nah, jadi coba kita jalani dulu yang program circular queue. Nah, di sini ada inisial queue-nya, yaitu yang masuk pertama, yaitu data 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah di dequeue, maka data yang keluar itu yaitu yang 1. Jadi yang pertama masuk itu akan keluar terlebih dahulu. Jadi data yang tersisa adalah 2, 3, 4, 5. Nah, penggalan algoritmanya itu pada program priority dan circular, nah yang pertama itu penggalan algoritma priority queue. Pada bagian ini, yang paling penting terdapat pada proses pencarian data dengan prioritas tertinggi.
program akan membandingkan seluruh isi kui untuk mencari nilai yang terbesar, yaitu penggalannya yang for in range, itu yang ini. For in range, if self QI. Nah, penjelasannya itu program melakukan pengecekan seluruh data pada QI untuk mencari nilai yang terbesar. Nah, nilai terbesar itu dianggap sebagai prioritas tertinggi, sehingga data tersebut akan diproses terlebih dahulu. Maxwell sama dengan ini adalah untuk menentukan mencari data yang terbesar terlebih dahulu. Maxwell. Nah, ini untuk data yang terbesar. Nah, pada proses penghapusan data, yaitu penggalannya itu item sama dengan self query maxfile. Delete self query sama dengan maxfile. Return item. Jadi, data dengan prioritas tertinggi disimpan ke variabel item dan kemudian dihapus dari query dan dikembalikan sebagai output. Jadi, seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini penggalannya. Jadi ketika dihapus ini, data yang paling besar itu masuk ke variabel item, dan kemudian dihapus dari query tersebut dan dikembalikan lagi sebagai output data keluar. Nah, yang kedua, penggalan algoritma circular query. Bagian algoritma ini yang terpenting terdapat pada proses perputaran indeks query agar dapat kembali ke awal array. Nah, penggalan algoritmanya yaitu self-tile sama dengan self-tile plus 1% self-k. Nah, algoritma ini membuat posisi query bergerak secara melingkar. Nah, yang membuat melingkar ini yaitu tanda persennya. Ketika posisi terakhir array sudah tercapai, maka indeks akan kembali ke awal, sehingga ruang query dapat digunakan kembali. Nah, penggalan itu self-tile yang ini ya. Self-tile sama dengan self-tile plus 1% self-k. Nah, untuk yang pengecekan QUI penuh bahwa QUI ini penuh saat dicek. Nah, penggalannya itu if self tile plus 1% self k sama dengan self head. Jadi, QUI dianggap penuh jika posisi tile berikutnya sama dengan posisi head. Jadi, penggalannya ini. Jadi, saat pengecekan, saat QUI penuh, menandakan. Jadi, jika posisi tile berikutnya sama dengan posisi head tersebut. Nah, untuk yang penghapusan data, self head sama dengan self head plus 1 self k. Nah, penjelasannya yaitu setelah data dihapus, posisi head akan bergeser ke depan secara melingkar. Ini. Ya, self head sama dengan self head plus 1 self k. Nah, kita lanjut ke yang B. Berubah program circular query dengan data dapat diinput oleh user. Nah, yang tadi kan, ini kan data outputnya ini kan tidak bisa di-input oleh user. Jadi, ini diubah ke yang bisa di-input. Nah, program ini sudah saya buat. Nah, yang ditambahkan itu program utamanya, yaitu ukuran sama dengan input. Jadi, input ini nantinya user akan memasukkan ukuran QUI-nya. Jadi, dia akan ketika memasukkan ukuran QUI-nya misalnya contoh 4. Nah, karena kan data ini mulainya dari
indeks ke 0. Maka dari itu, ketika memasukkan 4, dia itu, bentar, coba kita jalanin ya. 4, data yang dimasukkan adalah 5. Oh, jadi data yang dimasukkan ini ketika ukuran view-nya 4, maka datanya itu juga harus 4. Jadi ketika memasukkan data itu juga harus 4, sama seperti memasukkan ukuran view-nya. Kita jelaskan dulu. Nah, programnya kan sudah diubah. Itu, nah ketika dilakukan ketika user menginput, jadi misalnya user akan menginput 4 data. Data yang dimasukkan adalah 4. Nah, ini akan memasukkan data 4. Itu misalnya data yang pertama adalah 11, 12, 13, 14. Nah, isi kuinya itu yaitu yang data yang tadi masuk dari awal hingga dengan data keempat. Di sini data yang dihapus yaitu data 11, yaitu yang pertama keluar. Data yang pertama keluar itu data yang pertama masuk. Jadi kui adalah 12, 13, 14 setelah data yang pertama itu keluar. Yang ke C, yaitu betulkan program kui menggunakan C++. Temukan apa saja kesalahan sintaknya yang benar. Sintak yang benar. Boleh tabel. Nah, perbaikan program priority queue. Yang pertama ini perbaikannya dulu, yaitu perubahan program dari Python ke C++. Nah, di sini jika kurang jelas, saya akan memberitahukan Anda di sini. Nah, ini sudah beda ini ya, sudah beda sintaknya juga beda. Ini ketika diubah dengan bahasa pemrograman C++. Nah, pertama coba kita jalankan, dan ini dia outputnya ini tetap sama, yaitu isi kuinya ini 12, 1, 14, 7. Nah, di sininya my kui, jadi ini kan langsung di insert ya, langsung dimasukkan datanya. Itu 12, 14. Nah, yang pertama keluar itu yang paling besar. Sama juga circular kui juga ini ketika diubah menjadi pemrograman C++ dan sintaknya itu berbeda dengan Python. Nah, ini juga sama. Inisial kuinya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, data yang keluar pertama itu tetap yang pertama kali masuk. Saya jelaskan. Nah, kesalahan dan perbaikan sintaknya itu dari Python ke C++, yaitu yang pertama priority queue. Nah, sebenarnya ini bukan kesalahan, tetapi ini perbedaannya dari Python ke C++. Nah, ketika di Python, listnya itu dia masih menggunakan self queue, dia menggunakan list saat di Python. Nah, ketika di C++ dia diganti menggunakan vektor. Jadinya vektor in queue. Nah, yang kedua itu pada saat di Python dia menggunakan append untuk menambahkan data. Nah, ketika di C++ dia menggunakan push back untuk menambahkan data pada vektor. Nah, yang ketiga itu learn self queue atau menghitung jumlah datanya. Ketika menghitung jumlah data, sintak ini saat di Python dia menggunakan learn self queue. Nah, saat di C++ dia menggunakannya queue size. Nah, yang keempat
untuk menghapus elemennya, untuk menghapus elemen elemen Q-nya atau vektornya kan ketika di C++ dia masih menggunakan vektor. Nah, di sini kan del self Q sama dengan nilai maksimal. Nah, ketika di C++ dia Q menggunakan eraser. Nah, yang kelima, while not my Q is empty. Nah, di sini tuh penulisan logikanya berbeda. Jadi ketika di Python dia menggunakan while not, nah di C++ hanya saja menggunakan while dan buka kurung, tanda seru, my Q is empty, dan tutup kurung. Nah, yang kedua itu perbaikannya pada circular queue, yaitu sintaksnya pada Python saat memasukkan kelas, yaitu kelas myCircularQueue. Nah, ketika di C++ dia kelasnya itu seperti ini. Kelas myCircularQueue dia menggunakan kurung kurawal. Nah, yang kedua itu def and queue self data. Nah, C++ ini harus memiliki atau harus memakai tipe fungsi. Jadi menggunakan void. Void itu untuk fungsi enqueue. Jadi void enqueue in data yang ada. Nah, yang ketiga itu self queue. Nah, C++ ini tidak menggunakan self, hanya saja menggunakan queue. Nah, untuk yang print, ketika menampilkan data di C++ ini dia menggunakan cout bukan print. Dan yang kelima itu elif. Nah, saat di Python ini menggunakan elif. Nah, ketika di C++ dia menggunakan else if. Nah, yang keenam yaitu non kali k. Array dibuat dengan dinamik, yaitu ketika di perbedaannya yang di sintak Python itu seperti ini, dan yang di C++ dia menggunakan new input k. Dan yang ketujuh itu tidak ada data. Nah, semua statement di C++ ini diwajibkan ketika di akhir program dia itu akan diakhiri dengan titik koma. Nah, lebih jelasnya lagi, program circular queue dan priority queue awalnya itu dibuat menggunakan Python. Yang tadi awalnya di Python, sehingga sintaknya tidak langsung digunakan di C++. Nah, beberapa sintak yang harus diperbaiki yaitu def menjadi tipe fungsi C++, print menjadi cout, dan append menjadi pushback, elif menjadi else if. Nah, list Python ini diganti dengan vektor. Dan ketika di C++ dia menggunakan titik koma. Gitu. Nah, kita lanjut ke poin yang D. Setelah program pada bagian 4C, kan itu sudah diperbaiki dengan program C++. Nah, sekarang rubah dengan menggunakan kaidah doubling list, yaitu kemudian dijelaskan. Nah, yang pertama itu priority queue dengan kaidah doubling list. Nah, lebih jelasnya lagi programnya itu. Nah, di sini saya keluarkan dulu outputnya. Outputnya ini sama, jadi isi queue. Nah, itu dia akan keluar seperti yang awal, tetapi di sini ada penambahan kode. Jadi, pada program ini, perubahan dari program priority queue yang sebelumnya menggunakan vektor menjadi menggunakan konsep doubling list. Nah, pada program ini dibuat struktur not yang memiliki
data untuk menyimpan nilai, pref untuk menunjukkan node sebelumnya, dan next untuk menunjukkan ke node berikutnya. Nah, jadi ini kan ada tambahannya. Nah, di sini ditambahkan struktur node, yaitu data, yaitu node pref sama node next. Dan di kelas ini juga ada node head, node tail. Karena menggunakan double linked list, jadi setiap node itu akan terhubung dua arah. Nah, untuk yang fungsi insert, nah kita jelaskan fungsinya. Pertama itu nih, fungsi insert. Yang fungsi insert itu digunakan untuk menambahkan data ke bagian belakang kui. Jika kui masih kosong, maka node baru akan menjadi head dan tail. Jika kui sudah berisi data, maka node baru akan ditambahkan setelah tail. Jadi, ketika node baru ini sama dengan new node. Nah, kita data ref null. Jika kui-nya kosong, jika kui-nya kosong, ke head head tile ini sama dengan data yang baru masuk. Nah, ketika tile sama dengan data baru dan data baru ini prefnya sama dengan tile ini sama dengan data baru. Jadi seperti itu. Maka node baru akan ditambahkan setelah tile. Nah, fungsi data delete data. Nah, fungsi delete data ini digunakan untuk mengambil data dengan probabilitas terbesar yang akan menelusuri seluruh node untuk mencari nilai terbesar. Kemudian node tersebut dihapus dari linked list. Ini sebenarnya masuk. Nah, ini sampai sini dulu. Ini delete data itu priority key akan mengeluarkan priority key kosong, yaitu range min 1. Ketika data kosong, ini priority key-nya ini kosong, mengeluarkan output priority kosong ketika data kosong. Nah, dia mencari nilai yang paling besar, yaitu node sama dengan, yaitu max node sama dengan head, dan current sama dengan head. Jadi, ketika currentnya sama dengan 0, jika data max-nya, maka jika yang dihapus node head, maka pref-nya itu sama dengan 0. Jika node yang dihapus adalah tile, maka tile next-nya itu 0. Dan tile ini sama dengan tile pref. Jika node-nya berada di tengah, maka ini jika node yang dihapus adalah paling belakang, lalu dia akan dipindah ke depan dan akan dihapus. Jika node yang akan dihapus ini di head, maka datanya langsung ke luar. Nah, jika node-nya berada di tengah, maka node pref next, dia akan mencari dulu nih. Jadi max node sama dengan next, max node sama dengan pref. Delete max node. Jadi dia akan terus mencari, terus mencari data yang paling besar dan dipindahkan ke depan dan akan keluar lebih dahulu. Besar berada di depan, maka head dipindahkan. Nah, jika di belakang, maka tile dipindahkan. Nah, jika di tengah, node sebelumnya dan sesudahnya langsung dihubungkan kembali. Jadi, nah sekarang fungsi print kui. Nah, ini fungsi ini digunakan untuk menampilkan seluruh isi kui dari head sampai dengan tile pada program main ini. Jadi data yang dimasukkan adalah kan tadi
Nah, saat print queue ini, dia akan menampilkan data, semua data. Nah, in main-nya ini adalah memasukkan program. Jadi, langsung memasukkan queue-nya tersebut. Maka dari itu, kan outputnya 12, 1, 14, 7. Kemudian data yang keluar berdasarkan prioritas ya ada 14, data yang paling besar yaitu 12, 7, dan 1. Jadi program ini sudah menggunakan doubling list. Gitu. Nah, yang kedua itu circular queue dengan kaidah doubling list. Nah, ini programnya lebih jelasnya lagi. Yang ini program circular doubling list. Sama ya, dia tetap menggunakan struktur not. Nah, program ini juga menggunakan data untuk menyimpan nilai, pref untuk menunjukkan not sebelumnya, next juga menunjukkan not berikutnya, agar saling terhubung. Nah, program ini juga menggunakan konsep sirkular, yang awalnya memang program sirkular. Jadi, not terakhir yang menjadi tile akan menunjuk kembali ke head. Dan not yang pertama yang menjadi head juga terhubung ke tile. Jadi, fungsi enqueue digunakan untuk menambahkan data ke belakang queue. Jika queue kosong, maka not baru akan menjadi head dan tile. Nah, jika queue sudah berisi, maka not baru ditambahkan setelah tile. Lalu dihubungkan kembali ke head agar tetap sirkular. Jadi, ini prinsipnya memutar saat menambahkan data. Nah, ketika data full, maka akan menampilkan sirkular queue penuh. Nah, not baru ini sudah tadi dijelaskan digunakan untuk menambahkan data ke belakang queue. Jika queue kosong, maka not baru akan menjadi head dan tile. Jika sudah berisi, maka not baru ditambahkan setelah tile. Nih, jika queue kosong, head dan tile ini sama dengan data baru. Nah, jika queue sudah berisi, maka ditambahkan setelah tile dan dihubungkan kembali ke head. Tile sama dengan data baru. Jadi, dia dari belakang. Nah, fungsi deque digunakan untuk menghapus data dari depan, yaitu dari head. Setelah data dihapus, head dipindahkan ke not berikutnya dan dihubungkan dan hubungan sirkular diperbarui kembali, yaitu fungsi. Nah, ini fungsi print ini dia beda untuk menampilkan data. Nah, setelah data head, nih saat menghapus data, jika hanya ada satu node, maka dia head sama dengan tile kan. Nah, data itu keluar, delete head. Head sama dengan tile ya 0. Nah, jika node-nya lebih dari satu, maka node yang dihapus itu yang head. Nah, data yang keluar itu head. Head-nya itu keluar dan lanjut ke data yang berikutnya. Nah, tile-nya itu jadi data yang pertama ini akan menyambung terus ke sampai dengan tile. Jadi data yang head ini yang akan dihapus. Nah, fungsi print queue digunakan untuk menampilkan isi queue mulai dari head sampai kembali lagi ke head. Jadi dia akan terus menerus saat menampilkan data ini. Ketika tidak ada data, maka queue kosong. Nah, saat mencari, nah, jika current sama dengan head,
Nah, fungsi print queue digunakan untuk menampilkan isi queue mulai dari head sampai kembali lagi ke head. Jadi dia dari head akan kembali lagi ke head. Dia akan mengecek dan menampilkan data tersebut. Nah, pada mainnya itu sudah dimasukkan data 1, 2, 3, 4, 5. Maka dari itu langsung outputnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dilakukan DQ. Nah, dilakukan DQ. Ini. DQ. Lakukan DQ. Sehingga data 1 itu keluar. Dan isi queue menjadi 2, 3, 4, 5. Jadi program ini sudah memenuhi kaidah double linked list. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya penjelasan mengenai soal ujian UTS atau ujian tengah semester dengan dosen Ibu Umni Salamah STMMSI. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata saya atau saya belibet. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.